Hai everyone, izin memperkenalkan diri, nama saya Dinta Aryani, NPM 22411172. Saya dari Manajemen 22B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan atau rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Selain itu, rasio keuangan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari perhitungan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan berperan sangat penting dalam melihat kondisi kesehatan perusahaan secara terperinci, khususnya pada kondisi keuangannya. Tidak hanya kondisi tersebut saja, tetapi juga mampu untuk meramal kondisi perusahaan di masa mendatang. Itulah keunggulan bila memahami manajemen keuangan di dunia kerja. Rumus-rumus rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Merupakan rasio perbandingan yang dapat diproyeksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai utang jangka pendek. Rasio ini memiliki beberapa jenis seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Untuk rumus perhitungannya adalah seperti berikut. Yang pertama, current ratio, aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua, quick ratio. Aktiva lancar dikurang persediaan per utang lancar dikali 100%. Yang ketiga, cash ratio. Kas ditambah setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua, rasio solvabilitas. Merupakan perbandingan yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal tersebut termasuk kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Ada dua jenis rasio yang termasuk rasio solvabilitas. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, debt ratio, yaitu total uang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, debt to equity ratio, yaitu total uang dibagi modal dikali 100%. Yang ketiga, rasio rentabilitas. Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang mereka inginkan. Terdapat beberapa rasio yang mengukur kemampuan tersebut. Di antaranya adalah berikut rumusnya. Yang pertama, profit margin, yaitu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua, gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga, net profit margin, yaitu laba bersih setelan pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat, return of investment atau ROI, yaitu EAT dibagi investasi dikali 100%. Dan yang terakhir, return on asset, sama dengan EBT dibagi total aktiva dikali 100%. Rasio aktivas, yaitu rasio yang mengukur efektivitas sebuah perusahaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki. Berikut ini beberapa jenisnya beserta rumusnya. Yang pertama, perputaran piutang, yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Yang kedua, perputaran persediaan, yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap, yaitu penjualan dibagi total aktiva. Dan yang terakhir, perputaran total aktiva, yaitu penjualan dibagi total aktiva.
Kelemahan rasio keuangan. Saat melakukan analisis laporan keuangan, terdapat beberapa kendala dalam mempercayai 100% hasil dari rasio keuangan. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan. Menurut G. Fred Weston, menyebutkan beberapa kelemahan rasio keuangan, seperti yang pertama, data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian, data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Misalnya, masing-masing perusahaan menggunakan A. Metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivitasnya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda, atau penilaian persediaan yang ada. Yang kedua, adanya manipulasi data. Artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil sesungguhnya. Yang ketiga, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya, biaya riset dan pengembangan, biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi, dan cadangan kredit macet. Yang keempat, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Yang kelima, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Kesimpulan dari rumus dan perhitungan rasio keuangan adalah bahwa rasio keuangan dapat memberikan informasi yang berguna dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menghasilkan keuntungan, dan mengoptimalkan penggunaan aset. Namun, perlu diingat bahwa rasio keuangan hanya memberikan gambaran umum tentang kinerja perusahaan dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat untuk menilai kinerja perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.